Hello everyone, my name is Nesa Amelia. I'm from Universitas Teknokrat Indonesia. My NPM 24411173. Today I'm going to talk about one important topic in financial management, which is account receivable management or in Indonesian manajemen piutang. Oke, kita mulai pembahasannya. Manajemen piutang ini termasuk dalam manajemen keuangan, tepatnya di bagian manajemen modal kerja. Kenapa penting? Karena piutang itu berkaitan langsung dengan uang perusahaan yang belum diterima secara tunai, tapi sebenarnya adalah hak perusahaan. Kalau piutang tidak dikelola dengan baik, bisa muncul banyak masalah keuangan di dalam perusahaan. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses mengelola piutang yang timbul karena adanya penjualan secara kredit. Sederhananya begini, saat perusahaan menjual barang atau jasa, tapi pembayarannya belum langsung lunas, maka sisa uang yang belum dibayar itu disebut piutang. Masalahnya, kalau piutang itu tidak dikelola dengan baik, uang kas perusahaan bisa menipis, operasional bisa terganggu, bahkan bisa terjadi piutang macet alias uangnya tidak kembali. Itulah kenapa manajemen piutang itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Tujuan utama dari manajemen piutang antara lain, yang pertama meningkatkan penjualan. Karena dengan sistem kredit, pelanggan jadi lebih tertarik membeli barang atau jasa. Yang kedua, mempercepat perputaran piutang. Artinya, piutang bisa lebih cepat berubah menjadi uang kas. Yang ketiga, mengurangi resiko piutang tidak tertagih, supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan keuangan perusahaan karena arus kas yang lancar sangat menentukan kelangsungan usaha. Selanjutnya, bagian penting dalam manajemen piutang. Dalam manajemen piutang, ada beberapa bagian penting yang harus diperhatikan. 1. Kebijakan kredit. Perusahaan harus menentukan siapa yang boleh diberi kredit, berapa lama jangka waktu pembayaran, misalnya 30 hari atau 60 hari, dan bagaimana sistem pembayarannya. Tujuannya supaya perusahaan tidak sembarangan memberikan kredit ke pelanggan. 2. Analisis pelanggan. Prinsip 5C. Perusahaan biasanya menilai calon pelanggan menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter untuk melihat kejujuran pelanggan, capacity untuk melihat kemampuan membayar, kapital untuk melihat kondisi keuangan, kolateral sebagai jaminan, condition yaitu kondisi ekonomi. Dari sini perusahaan bisa menilai apakah pelanggan tersebut layak diberi kredit atau tidak. 3. Pengawasan dan penagihan piutang. Setelah kredit diberikan, perusahaan tetap harus memantau jatuh tempo pembayaran, melakukan penagihan tepat waktu, memberi peringatan jika pelanggan telat membayar. Kalau pengawasan ini lemah, maka risiko piutang macet akan semakin besar. Risiko dalam manajemen piutang. Manajemen piutang juga memiliki beberapa risiko, diantaranya yang pertama, piutang macet, yaitu saat pelanggan tidak membayar sama sekali. Yang kedua, gangguan arus kas karena uang belum masuk tapi pengeluaran terus berjalan. Yang ketiga, biaya penagihan meningkat, terutama jika pelanggan sulit ditagih. Karena itu, perusahaan harus bisa menyeimbangkan antara keinginan meningkat penjualan dan pengadilan risiko piutang. Contoh manajemen piutang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya bisa kita lihat di toko elektronik yang menjual HP secara cicilan, distributor yang memberi tempo pembayaran 30 hari kepada toko-toko. Kalau toko telat membayar, maka distributor bisa kesulitan untuk membeli stok barang lagi. Disinilah manajemen piutang berperan sangat penting. Sebagai kesimpulannya, manajemen piutang adalah bagian dari manajemen keuangan yang berfungsi untuk mengatur penjualan kredit, mempercepat penagihan, dan mengurangi risiko kerugian akibat piutang macet. Dengan manajemen piutang yang baik, arus kas perusahaan menjadi lebih stabil, risiko kerugian bisa ditekan, dan perusahaan bisa terus berkembang. The sum up account receivable management plays a very important role in maintaining and company financial health.
With good reachable management, a company can control its cash flow, reduce its debt, and support business growth. Thank you so much for watching, and I hope this explanation is useful.